بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على خير الأنام، أفضل الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas untuk kembali kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali kalimat alhamdulillah atas izin Allah lah, atas kemudahan dari Allah lah, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dan niat yang saleh, yang benar, semoga karena Allah Subhanahu wa taala, dan bersama-sama kita hadir di dalam majelis-majelis ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kemuliaan bagi mereka yang senantiasa menempuh jalan untuk pergi belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki bagi seseorang kebaikan, maka dia akan difahamkan dengan agamanya. Maka dari dua dalil ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya yang mau mulia di sisi Allah, yang mau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia belajar, hendaknya dia menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang perkara-perkara agama, ilmu tentang bagaimana kita mengenal Allah, ma'rifatullah, ilmu tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah, ilmu bagaimana kita mengetahui asma dan sifat Allah, ilmu bagaimana kita mengetahui tuntunan-tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang menghantarkan kita takut kepada Allah, karena sejatinya ilmu yang benar adalah ilmu yang menghantarkan seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Maka semakin tinggi ilmu seseorang, maka tentunya semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah ketika antum diberi kesempatan dan kemudahan oleh Allah untuk belajar. Bersyukurlah, karena ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi dzalika khairun mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu dzalika khairun mimma yajma'un.
Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka bergembira. Sungguh karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang lebih baik, terbaik dari apa yang mereka kumpulkan. Seberapa besar pun apa yang bisa kita kumpulkan di dunia ini dari materi, harta, maka tidak akan pernah bisa membandingi ketika seorang hadir dalam majelis ilmu dan kemudian dia dapatkan ilmu dari situ dan diamalkan. Siapa orang yang bisa mengumpulkan 10 miliar? 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Sebanyak apapun kata Allah. Sebanyak apapun orang bisa mengumpulkan materi-materi dunia, sungguh rahmat dan karunia dari Allah itu lebih baik. Dan di antara karunia Allah buat kita semuanya adalah duduk di majelis ini. Demi Allah, tidak ada majlis yang paling mulia di muka bumi ini lebih daripada majlis-majlis ini. Tidak ada pertemuan-pertemuan yang ada di dunia ini yang lebih mulia daripada pertemuan-pertemuan di dalam majlis ini. Karena di dalamnya curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Allah berikan ketenangan bagi orang-orang yang belajar menuntut ilmu di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu." Siapa yang berada di masjid di rumah Allah, kemudian dia belajar Al-Qur'an, dia kaji Al-Quran, kecuali rahmat akan turun kepadanya, ketenangan akan ada pada dirinya, malaikat akan bersamainya, dan kemudian nama-nama mereka akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan ribuan bahkan miliaran daripada malaikatnya yang ada di atas sana. Keutamaan apa yang kita harapkan lebih daripada ini? Maka ikhwatal iman rahmati Allah, janji Allah, mau tenang, mau tentram, makmurkan rumah-rumah Allah. Mau bahagia, mau sejahtera, makmurkan rumah-rumah Allah. Temukan hatimu di dalam masjid. Temukan ketenanganmu ketika duduk di dalam majelis-majelis yang di dalam yang didengar hanya Allah, qala Allah wa qala Rasul. Majlis-majlis ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya siapa yang datang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan untuknya menuju surga Allah Subhanahu. Manusiawi, ketika kita di dunia ini mau sampai pada tujuan tertentu, kita akan cari jalan yang lebih cepat bisa sampai. Kita akan mencari jalan bagaimana kita bisa sampai kepada tujuan dengan nyaman, enak, mudah, cepat. Itu jalan di dunia. Maka bagaimana dengan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita memilih jalan yang lebih cepat? Tidakkah seseorang akan terus menempuh jalan bagaimana supaya cepat bisa sampai ke dalam surga Allah? Dan itu jalannya adalah berada di majelis-majelis, berada untuk menuntut ilmu agama Allah. Kenapa? Kok bisa menuntut ilmu itu adalah jalan menuju cepat ke surganya Allah Subhanahu wa taala?
Karena dengan ilmu kita akan mengenal Allah, kita akan mentauhidkan Allah, kita akan mengesahkan Allah, kita akan mensucikan Allah, kita akan beribadah hanya kepada Allah, kita akan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan itu semuanya bisa diraih karena ilmu yang membatasi kita dari sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita masih panjang. Perjalanan kita masih panjang. Kita ini masih baru saja sampai di terminal kedua. Baru sampai di persinggahan kedua. Masih banyak halte-halte yang akan kita singgahi setelah kehidupan di dunia ini. Maka berbekallah. Karena demi Allah perjalanan kita sangat menyenangkan. Kecuali mereka yang punya perbekalan yang banyak. Dan tidak ada sebaik-baik perbekalan menuju alam akhirat kecuali at-taqwa. Dan seseorang tidak akan mungkin bisa bertakwa kalau tidak berilmu. Dia akan bertakwa dengan sholatnya, dengan ilmu. Dia akan bertakwa dengan puasanya, dengan ilmu. Seseorang akan bertakwa dengan zakatnya, hajinya, umrahnya, sedekahnya, baktinya kepada kedua orang tuanya, berbuat baiknya dia kepada sesama tetangga, kepada sesama mukmin. Itu disebabkan karena ilmu. Maka tidak heran ketika Imam Ahmad mengatakan, "Al ilmu la ya'diluhu syai'." Ilmu tidak bisa ditandingi oleh sesuatu. Maka siapa yang mengharapkan sebuah kebahagiaan harus dengan ilmu. Siapa yang mengharapkan sebuah keselamatan harus dengan ilmu. Demi Allah, butuhnya kita dengan ilmu itu lebih daripada butuhnya kita dengan makan dan minum. Kalau jasad kita sehari nggak makan, nggak minum, lemah, bahkan bisa mati. Tapi jarang kita perhatikan bahwasanya jiwa kita lebih butuh daripada asupan-asupan. Jiwa kita lebih butuh terhadap siraman-siraman yang bisa mengademkan, menenangkan, menenteramkan, menyehatkan. Banyak orang perhatian kepada tubuhnya, jasadnya luar biasa. Bahkan orang atur sedemikian rupa. Makan harus dengan makanan-makanan tertentu, minum harus dengan minuman-minuman ini. Yang makan sekali sehari harus 2 kali atau 3 kali. Ada yang sampai merawat tubuhnya dengan vitamin-vitamin tertentu luar biasa. Tapi tidak sedikit orang yang lalai untuk memberikan makanan terhadap jiwa dan ruhnya. Padahal jiwa dan ruh itu adalah makanannya ilmu. Ilmu. Maka tidak heran ketika para ulama, di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Ta'allamul ilm, fa inna ta'allumahu khasyah." Pelajarilah ilmu karena mempelajarinya itu adalah menambah kita takut kepada Allah. Pelajarilah ilmu karena dengannya akan menambah derajat-derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahmati Allah, perjalanan kita sangat panjang sementara waktu kita untuk berbekal sedikit. Waktu kita di dunia ini 60 sampai 70 tahun saja kata Rasulullah. Belum lagi dipotong dengan yang lainnya. Subhanallah. Kata Rasulullah, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70, fa qalilun ma yajuz dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit sekali yang melewatinya.
Taruhlah misalnya 60 umur kita, potong lagi dengan yang lain. Umur balik taruhlah 15. 60 dikurang 15 sudah tinggal 45 tahun. Tinggal 45 tahun. Belum lagi lalainya kita masa-masa sebelumnya. Betapa banyak perintah yang sebelumnya kita lalaikan. Yang kita nggak tahu, berada pada masa jahiliyah, kebodohan, kelalaian. Subhanallah. Taruhlah misalnya kelalaian kita sekitar 5 tahun misalnya. 5 tahun. Potong lagi 5 tahun, tinggal 40 tahun. Belum lagi dipotong masa-masa lalainya kita, ngobrolnya kita, makannya kita, minumnya kita, tidurnya kita. Yang dari tidur saja silahkan hitung berapa waktu yang sudah kita habiskan dari tidur saja. Allah kasih waktu kita 24 jam. Kita tidur kadang mungkin jam 9 malam sampai jam 4 subuh. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Taruh misalnya kita tidur setiap harinya 8 jam. Itu waktu tidur, belum waktu main, waktu mau ngobrol, belum waktu kerja. Mana ibadah kita? Mana ibadah kita? Berapa ibadah yang sudah kita persiapkan menghadapi hari yang tidak ada lagi ujungnya? Berapa ibadah kita yang akan kita hadapkan di hadapan Allah? Masya Allah. Sungguh lalai kita. Umur kita sudah 40 tahun. Taruhlah sisa 20 tahun. Itu pun kalau sampai. Potong mainnya, potong makannya, potong tidurnya, potong jalan-jalannya. Sementara berjalan. Ya ikhwati, darbul jinani tawilu, walakinnana laysa anhu badilu. Wahai saudara-saudaraku, perjalanan menuju surga itu sangat panjang. Namun tidak ada jalan lain kecuali harus kita tempuh. Kecuali kita harus hadapi. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk banyak beribadah. Maka di awal disyariatkannya salat itu sebagaimana kita ketahui adalah 50 waktu sehari semalam. 50 waktu dipotong menjadi cuma 5 waktu. Artinya kalau memang Allah wajibkan bagi kita salat 50 kali dalam sehari semalam, nggak ada waktu kita lalai, nggak ada waktu kita santai. 50 kali bagi 24 jam. Hampir setiap jamnya kita harus sholat. Hampir setiap jamnya harus kita berada di dalam masjid. Terus kapan kita waktu pergi main-main? Kapan kita waktu pergi bekerja? Belum lagi sampai ke tempat kerja, datang lagi adzan, sholat lagi. Belum lagi bekerja, datang lagi adzan, sholat lagi. Bahkan mungkin makan. Belum selesai makan, azan lagi. Jika Allah menghendaki sholat itu 50 waktu diwajibkan. Dan kemudian Allah pangkas menjadi 5. Allah mewajibkan 50 waktu ini menunjukkan bahwasanya Allah sangat cinta hamba-hambanya untuk beribadah. Artinya supaya hamba-hambanya tidak punya waktu lain kecuali beribadah kepada Allah. Supaya hamba-hambanya tidak ada yang lainnya kecuali sujud kepada Allah, salat kepada Allah. Tapi subhanallah, Allah potong menjadi 5, 50, 45 dipangkas oleh Allah. Tapi itu pun masih menjadi berat sekali bagi setiap.
Orang-orang makin sangat berat, padahal cuma 5 waktu saja. Dan tidak memakan waktu panjang. Tidak butuh, Allah tidak mau, tidak butuh. Misalnya kita semuanya sholat saja. Sholat itu kan cuma 15 menit, 20 menit itu pun sudah panjang. Kali 5. Paling hanya sekitar 2 jam. Sementara Allah berikan kepada kita waktu 24 jam sehari semalam. Itu pun sholatnya kita kadang banyak lalai. Itu pun sholatnya kita kadang telat. Allah musta'an. Itu pun sholatnya kita kadang nggak khusyuk. Terus amalan apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka saudara-saudari yang dirahmati Allah, berusaha terus beramal saleh untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah, dan semua kita akan menghadap kepada Allah satu persatu. Wa kullun atihi yawmal qiyamati farda. Dan pada hari itu masing-masing akan mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu. Bertanggung jawab satu persatu. Ditanya satu persatu. Tidak akan ada lagi ayah, tidak akan ada lagi ibu, istri, suami, anak, tidak. Sendiri kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu seseorang akan berlari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, bahkan dari bapak dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, bahkan dari istrinya dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap seseorang pada hari itu akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Maka ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kita katakan, hidup kita singkat. Ibadah kita sedikit. Sudah sedikit belum tentu bagus. Atau bahkan sudah sedikit belum tentu benar. Terus apa yang mau diharapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tidak sedikit orang yang akan menyesal nanti di hari kemudian kelak. Banyak yang akan menyesal. Jangankan kita yang lalai, orang-orang soleh pun akan menyesal. Dulu kenapa ya Allah saya tidak beribadah lebih banyak lagi? Kenapa dulu saya tidak berinfak, bersedekah, salat, baca Al-Quran, berzikir? Kenapa dulu saya tidak banyak-banyak berzikir? Kenapa dulu saya tidak banyak-banyak belajar? Itu orang baik. Bagaimana dengan kita? Penyesalan seperti apa? Yang akan kita ungkapkan di hari kiamat kelak. Makanya hari kiamat di antara namanya adalah Yaumul Hasrah. Yaumul Hasrah artinya hari penyesalan. Banyak orang yang akan menyesal. Allahumma musta'an. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai
orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya kalian melihat perbekalan hendaknya diri kalian melihat apa yang sudah disiapkan untuk hari kemudian. Ma qaddamat liha, apa yang sudah dia siapkan bekal untuk hari esok. Hari esok di sini bukan besok, bukan lusa. Hari esok di sini adalah hari kiamat jauh yang akan datang. Banyak orang berpikir bagaimana dia berbekal untuk hari kemudian, hari tuanya. Banyak orang memikirkan nanti bagaimana saya bisa hidup tenang di masa tua. Tidak lagi sibuk-sibuk bekerja. Kerjanya cuma goyang kaki saja di rumah. Kemudian hidup tenang. Pergi ke kebun melihat tanaman-tanaman. Pergi rekreasi. Pergi keliling dunia misalnya. Ini pemikiran kerdil. Ini pemikiran kerdil. Cetek. Orang yang beriman tidak berpikir seperti ini. Orang beriman dia akan berpikir, bekal apa nanti yang akan saya siapkan untuk kehidupan setelah kematian. Bukan hanya memikirkan di masa tua. Karena hidup kita bukan hanya sekali, masih ada kehidupan setelah kehidupan ini. Dan itu adalah penentuan tidak ada habisnya. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ikutilah ma ahsana unzila ilaikum. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, sunnah Nabi. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzab baghtah, sebelum datang kepada kalian itu azab secara tiba-tiba. Wa antum la tash'urun, sedang kalian tidak merasa. Betapa banyak musibah datang tiba-tiba kepada saudara kita, dia tidak merasa. Tidak ada prediksi sebelumnya, bahkan sehari sebelumnya, sejam sebelumnya tidak memprediksikan kalau akan terjadi musibah. Seperti halnya saudara kita yang ada di Semeru. Bagaimana Allah perlihatkan kekuasaan kekuatannya. Dan orang beriman harus berpikir ke sana. Suatu saat kita ini tidak aman. Aamintum man fis sama'i an yursila 'alaikum hasiban. Apakah kalian akan merasa aman terhadap siapa yang ada di atas langit sana? Yang kemudian Allah akan turunkan, kirimkan bala tentaranya berupa angin yang kencang. Maka sebelum itu terjadi, sebelum antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, sebelum diri kita ini mengatakan ya hasrata, ya Allah, alangkah ruginya diri ini ya Allah, alangkah ruginya diri ini ya Allah terhadap apa yang telah aku lalaikan hari-hari sebelumnya. Wa in kuntu laminas sakhirin aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula law anna li karratan fa akun minal muhsinin. Atau kalian nanti akan mengatakan, seandainya Allah memberikanku hidayah sebelumnya, seandainya Allah dulu memberikanku hidayah, sungguh aku akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikanku kesempatan, law anna Allah, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikanku kesempatan,
"Lau anna li karatan fa akum minal muslimin." Aku sungguh akan menjadi orang-orang yang baik. Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Sekali-kali tidak. Karena kalian sudah datangkan kepada kalian ayat-ayatku, kata Allah. Allah sudah kirim Nabi. Allah sudah utus Nabi. Allah sudah kirim para ulama, para ustaz yang mengarahkan kalian, yang mengingatkan kalian. Sudah datang guru-guru kalian. Namun kalian fakadzdzabtu biha. Kalian dustakan. Wastakbar, dan kalian sombong darinya. Sombong dari ayat-ayatku. Sombong dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalian menjadi orang-orang yang kafir. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Dan di hari kiamat kelak kalian akan melihat orang-orang yang wajahnya hitam gelap, wajah yang tidak mengeluarkan sinar sama sekali, gelap kusam. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Bukankah jahannam itu adalah tempat bagi orang-orang yang sombong, angkuh? Sudah disampaikan qala Allah, inilah firman Allah, wa qala Rasul, ini adalah sabda Rasulullah. Ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ini hak, ini batil, ini baik, ini buruk. Namun kalian masih saja sombong, masih saja kalian mengingkarinya dan mengatakan itu paling perkataannya dia saja. Itu paling ajaran baru. Itu paling kelompok baru sesat menyesatkan. Subhanallah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sangat sempit. Wallahi sempit. Yang berpaling dari mengingat Allah, hidupnya akan sempit. Sebaliknya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati akan menjadi tenang. Jauh dari Allah, berpaling dari Allah, sempit. Tapi ketika kita mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati akan tenang. Maka sebenarnya nggak jauh-jauh kalau kita mau mencari ketenangan. Nggak jauh. Cari, temukan ketenanganmu di dalam masjid. Bukankah salah satu orang golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat? Siapa dia? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut di dalam masjid. Masya Allah. Tergantung di dalam masjid. Bukan tergantung berarti hatinya digantung di masjid, tidak. Tapi hatinya yang senantiasa pergi ke masjid. Masjid lagi. Masjid lagi. Dan yang berpaling dari mengingat kata Allah, hatinya akan sempit. Seberapapun bapak punya lahan seluas kebun teh di Kayu Aro ini, kalau bapak tidak mengingat Allah, sempit. Sebesar apapun bapak punya rumah, semegah apapun, kalau hatinya tidak berzikir kepada Allah, sempit. Sekaya apapun kita, kalau hatinya tidak berzikir kepada Allah, sempit. Allah menyatakan demikian. Yang berpaling dari mengingatku, kehidupannya akan sempit. Bukan itu saja. Hukumannya bukan itu saja yang berpaling dari Allah. Selain hidupnya sempit, dan ini fakta nyata. Betapa banyak orang yang kaya raya tapi hidupnya tidak tenang. Dia tidak bisa menikmati
kehidupan yang indah ini. Banyak orang kaya, miliarder, triliuner, tapi ternyata Allah hukum sedikit saja di dunia ini dengan hukuman yang Masya Allah. Padahal dia bisa saja membeli sesuatu dengan apapun karena duit. Tapi ternyata Allah hukum. Allah kirim beberapa penyakit saja, kemudian dia katakan, dokter, Pak, Bapak nggak boleh makan daging. Padahal kaya raya. Mau makan daging rusa setiap hari pun mungkin bisa. Tapi apa yang terjadi? Allah batasi. Kamu nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan udang, makan kerang, nggak boleh minum ini, nggak boleh minum itu. Terus apa artinya kekayaan? Apa artinya materi? Ini adalah merupakan azab dari Allah, peringatan bagi Allah. Kalau tidak dibarengi dengan zikir kepada Allah, itu adalah sebuah azab. Tapi kalau misalnya tetap berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah ujian yang barangkali Allah ingin mengangkat derajat kita. Karena semua kebaikan ada pada diri orang-orang yang beriman. Hajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Unik, menakjubkan perkara orang-orang yang beriman karena semua urusannya baik. Masya Allah, baik. Dan itu tidak berlaku kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman. Kenapa bisa baik urusannya? Apabila dia diberikan ujian oleh Allah, dia bersabar. Fakana khairul lahu. Maka itu menjadi sebuah kebaikan baginya. Dia sabar. Karena sejatinya orang-orang yang beriman itu pasti diuji di dunia ini. Dunia ini tempat ujian kita. Jangan berharap dunia ini tempat menikmati segalanya. Tidak. Berlelah-lelah tempat ini, Bapak Ibu. Tidak ada tenangnya di dunia ini. Makan saja kadang nggak tenang. Terlalu kenyang sudah tidak enak. Terlambat juga kadang tak enak. Itu makan. Tidur juga demikian. Kurang tidur tidak nyaman. Terlalu banyak tidur juga menyiksa dunia. Banyak harta belum tentu tenang. Sedikit harta juga kadang menjadi ujian. Maka dunia ini bukan tempatnya senang-senang. Penjaranya bagi orang yang beriman, surga bagi orang-orang kafir. Karena sejatinya tempat kita bukan di sini, di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini adalah tujuan utama. Surga. Tujuan utama kita. Cita-cita kita satu, surga. Ya Allah, makanya minta sama Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhamu ya Allah. Ridhamu ya Allah dan surgamu ya Allah. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu dan api nerakamu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat kelak. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, istirahat yang sebenarnya adalah di surga. Di sini tempatnya capek-capek. Tempatnya berlelah-lelah di dunia ini. Harus bekerja. Harus bangun malam. Harus berwudu dengan air yang dingin sekali. Harus berjalan ke masjid. Capek. Karena memang bukan tempat kita di sini. Tempat kita yang sebenarnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad pernah ditanya, "Ya Imam, kapan sih? Kapan istirahat itu menurut engkau wahai Imam?" Apa jawaban Imam Ahmad? Istirahat yang sebenarnya itu adalah dalam surga. Ketika kaki pertama kita menginjakkan dalam surga, itulah yang sebenarnya istirahat.
Sekarang harus capek-capek. Harus capek kita. Dan usahakan capek kita itu adalah orientasinya surga. Bukan hanya dunia. Kalau hanya dunia terlalu sempit cita-cita kita. Kita bekerja siang dan malam kadang. Banting tulang. Kalau tujuannya hanya dunia, sempit cita-citanya. Tapi niatkan untuk Allah. Ya Allah, saya bekerja mencari nafkah untuk menafkahi anak istri. Saya bekerja supaya juga saya bisa memberi, bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa membangun istana di dalam surga. Dengan harta saya akan bisa berinfak, saya akan bangun masjid, saya akan bantu pesantren, saya akan bangun badan sosial dan seterusnya. Yang kelak amal jariahnya akan terus mengalir meskipun saya sudah berada di bawah tanah. Itu yang kita cita-citakan. Jadi cita-cita itu jangan sempit. Kadang orang bercita-cita, Masya Allah, saya cita-cita belajar jadi S1, jadi S2, S3, nanti dapat pekerjaan begini dan begitu. Kemudian setelah saya bekerja di umur sekian saya akan beli aset ini, saya akan kumpulkan ini. Kemudian di akhir-akhir hidup saya nanti di masa tua di umur 60, saya bisa menikmatinya, saya bisa jalan-jalan keliling dunia, beli tiket, beli kemana ke sini dan seterusnya, bisa makan ini. Itu cita-cita dari setan. Itu cita-cita dari setan. Karena cita-cita orang-orang yang beriman jauh ke sana. Surga. Makanya sering saya bilang, cita-cita itu tulis di depannya. Meskipun tidak harus dengan tulisan jelas, tapi setidaknya kita harus memandang ke depan. Surga, surga, surga. Surga yang begitu indah. Surga yang begitu indah. Allah mengatakan, "A'dadtu li'ibadiyas salihin." Aku telah mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Mana ainun ra'at, tidak pernah ternampak, tidak pernah kelihatan oleh mata. Wala udhurun sami'at, surga yang tidak pernah terdengar dengan telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit terdetik dalam hati manusia. Itu surga yang sebenarnya. Adapun keindahan-keindahan di dunia ini hanya secuil saja dari keindahan yang ada di dunia. Subhanallah. Tempat kita ini Masya Allah indah sekali. Indah. Tadi saya melihat keliling luar biasa ciptaan Allah. Tapi orang mukmin harus yakin surga Allah jauh lebih indah. Dan bagaimana bentuk keindahannya? Allahu Akbar. Yang Allah sifati di dalam Al-Quran. Keindahan surga yang begitu indah. Dunia ini ya hanya secuil-cuil saja. Keindahan yang sebenarnya itu tidak pernah terbesit dan tergambarkan oleh mata dan manusia. Kalau ada yang bisa melukis lukisan-lukisan yang indah di dunia ini dan kemudian menggambarkan ini adalah surga, tidak ada itu. Itu masih jauh dari surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Tidak ada yang bisa mengetahui. Jiwa-jiwa kita tidak bisa mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang telah Allah rahasiakan bagi mereka. Qurrata a'yun, bidadari yang indah. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi mereka yang telah beramal. Maka ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hidup kita singkat. Cobaan kita begitu banyak. Fitnah begitu deras mengalir. Kita hidup di zaman akhir-akhir seperti ini luar biasa. Luar biasa cobaannya.
Tapi mau gimana lagi, harus kita hadapi. Berat, memang berat. Demi Allah berat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Insan? Inna nahnu nazzalna 'alaika Inna nahnu nazzalna Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Insan? Wasbir li hukmi rabbika fala tuti' minhum athiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa min al-laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila inna haula yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Dan bertasbihlah kepada Allah. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal lail, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam, pagi dan petang. Wa minal laili fasjudlah, dan dari sebagian malam maka sujudlah kepada Allah. Di malam yang panjang. Wasabbihu laylan tawila inna haula yuhibbuna al-'ajila. Mereka ini suka, cintanya hanya kepada dunia, hanya pada dunia saja cinta. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka meninggalkan hari yang sangat berat. Mereka tidak memikirkan hari yang sangat berat, itu hari kiamat. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki niat-niat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk beramal saleh, bertaqarrub kepada Allah, dan semoga orientasi kita adalah akhirat. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah." Dan berharaplah kehidupan di akhirat. Berharaplah kehidupan di akhirat, berharaplah kehidupan di surga, tempat kita di sana. Berharaplah kehidupan di sana. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun untuk dunia jangan lupa. Jangan sekali lupa. Jangan lupa. Itu dunia. Adapun intinya akhirat. Kalimat jangan lupa di sini sesuatu yang tidak terlalu berarti. Sama seperti halnya kalau kita safar. Kalau kita mau safar biasanya diingatkan jangan lupa. Dan sesuatu yang diingatkan jangan lupa ini bukan berarti yang begitu besar berarti. Hanya sekedar sepele saja. Contohnya saya sendiri yang safar ke sini dari Jambi sana. Yang terlupakan itu hanya sekedar sepele. Contohnya saya lupa. Saya lupa. Padahal sudah terpikirkan, oh nanti ketika saya ke Kayu Arah harus siapkan ini karena informasinya dingin. Saya harus siapkan apa namanya, kupluk yang bisa menutupi kepala, kemudian telinga. Itu saya sudah siapkan. Tapi ternyata saya lupa. Sepele, kupluk, ya nggak terlalu berarti. Nggak pakai kupluk sekarang saya pun masih bisa, alhamdulillah. Malah saya masih bisa nyaman. Tapi inti-intinya tidak mungkin saya lupa. Berbekal saya yang inti tidak mungkin saya tinggalkan. Baju, tidak mungkin saya tinggalkan baju. Ini pasti ingat ini. HP, ini inti di dalam safar ini. Dompet, uang, tidak mungkin kita tinggalkan. Ketika mau safar, harus siapkan semua. Tapi yang ringan-ringan ini, sifatnya jangan lupa. Makanya Allah mengatakan, kejarlah kehidupan akhirat. Adapun untuk dunia, wala tansa, jangan lupa. Kenapa? Karena kita butuh makan. Dan makan itu bukan 24 jam. Makanya jangan sekedar lupa. Berpakaian, kita butuh pakaian. Dan tidak semua pakaian yang kita punya kita pakai semuanya, tidak. Tapi satu-satu kita pakai. Kendaraan, jangan lupa. Jangan semua kumpulkan kendaraan yang ada. Karena Anda hanya bisa menunggangi satu kendaraan.
10 kendaraan yang Anda punya tidak mungkin bisa berbareng untuk ditunggangi semua 10-10-nya. Badan cuma satu. Tempat tinggal jangan terlalu banyak, karena hisabnya begitu besar. Cukup satu yang bisa membuat kita berteduh, yang membuat kita bisa nyaman, yang membuat kita tenang, bisa salat, bisa makan, bisa istirahat, cukup. Kumpul banyak-banyak, rumah di mana-mana, subhanallah. Secukupnya saja. Secukupnya saja. Maka ikhwatal iman, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di tempat ini, kita berharap Allah kumpulkan kembali kita di dalam surga-Nya. Amin Allahumma. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amalan yang diterima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang kami dengar kemudian kami lalai dengannya. Ilmu yang kami dengar kemudian cuek dengannya. Ilmu yang kami dapatkan namun ternyata menjauhkan kami dari Allah. Wa min qalbin la yakhsha, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang lalai mengingatmu, dari hati yang lalai bertasbih, bertakbir, bertahmid kepadamu. Wa min nafsin la tashqa, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Dan kami berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan kami berlindung kepadamu dari doa-doa yang tidak dijawab. Allahumma ya Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perbaikilah urusan kami, perbaikilah hubungan keluarga kami, hubungan suami istri, hubungan antara anak, dan jadikan kami orang-orang pemimpin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami minta kepada husnul khatimah. Ya Allah, kami minta kepada husnul khatimah. Ya Allah, kami minta kepada husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Pesan-pesan yang ada di sini setidaknya bertambah lagi saudara seiman kita. Bertemunya kita di sini mudah-mudahan atas karena Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Di hari kiamat kelak Allah akan panggil, aina al-mutahabbun bi jalali. Mana mereka yang saling mencintai karena mengagungkan. Allah akan lindungi di mana tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, uhibbukum fillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita faedah dalam pertemuan ini, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengikat hati-hati kita, mempersaudarakan kita di atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah, yang lupa, yang khilaf itu semata-mata dari kelemahan dan kebodohan saya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita meminta ampun. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.